Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini, amin. Yang kita cintai dan kita muliakan para habaib dan para alim ulama, wabil khusus hadratul kiram al-habib Saiful Anwar Sadat al-Madihij yang hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, juga wabil khusus hadratul kiram al-habib Ja'far al-Haddad dari Bangil yang pada malam hari ini menyempatkan diri untuk berhadir di tempat kita, dan nanti sesudah pembacaan kitab kita mintakan beliau untuk memberikan nasihat. Semoga beliau para habaib disihatkan Allah badannya, dipanjangkan umurnya dan dikabulkan segala hajatnya. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena limpahan rahmatnya kita bisa kembali berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat-zuriat beliau ila yaumil qiyamah. Berkata pengarang, liyukhifa alamal bala alaika ilmuka bi annahu subhanah huwal mubli laka fallazi wajahatka minhul aqdar huwallazi awadaka husnal ihtiyar. Hendaklah meringankan akan kepedihan bala atasmu oleh pengetahuanmu dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengujimu, maka kadar yang menghadapmu daripadanya, dia itu pula yang memberimu sebaik-baik yang dipilihkannya. Pengarang selanjutnya memberi nasihat kepada kita. Kata beliau, hendaklah meringankan pedihnya atau sakitnya bala yang diberikan Allah kepada engkau dengan pengetahuan engkau bahwa Allah lah yang memberi bala tersebut. Artinya, seorang hamba ketika diberi Allah bala atau musibah, maka hendaklah bala itu menjadi ringan ketika dia sadar bahwa bala itu yang memberinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Tuhan yang menghadap akan engkau daripada Tuhan oleh takdir-takdir, dialah Tuhan yang biasa memilihkan engkau pilihan yang terbaik. Nah, itu maksud daripada perkataan pengarang. Berkata Syekh Ibnu Ajibah, kata beliau, iza asabatka ayyuhal insan musibatun au nazalat bika baliyatun fi badanin au ahlin au malin
fadhkur man anzala dzalika alaik. Apabila menimpa akan engkau wahai manusia oleh satu musibah, atau turun dengan engkau itu bala, fi badanin, baik pada badan seperti sakit, au ahlin, atau diberi bala pada keluarga seperti yang terkena bala itu anak atau istri, au malin, atau menimpa bala itu terhadap harta, seperti kecurian, kebakaran, kehilangan dan sebagainya. Fazkur man anzala dzalika alaik, maka ingatlah olehmu man anzala dzalika alaik, Tuhan yang menurunkan yang demikian itu atas engkau. Wa ma huwa muttasifun bihi minar rahmati wa ra'fati bik, dan ingatlah sesuatu yang dia Allah Ta'ala itu bersifat dengannya daripada rahmat dan kasih sayang dengan engkau. Wal mahabbati wal atfi alaik, dan dia bersifat cinta dan kasih sayang dengan engkau. La'allaka tafhamu ma fi tayyi dzalika minan ni'am, semoga engkau paham sesuatu pada pemberian yang demikian itu daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apabila menimpa kepada seorang hamba itu bala, baik pada diri, harta maupun keluarga, maka sadarlah, ingatlah bahwa yang memberi bala itu Allah, yang mana Allah Ta'ala itu bersifat kasih sayang kepada engkau, bersifat baik, lemah lembut, dan menghendaki kebaikan pada engkau. Maka tentu dia memberi bala itu adalah untuk kebaikan. Nah, sama halnya seorang tua memberikan larangan atau memberikan ujian kepada anaknya, itu hanya untuk menyelamatkan atau karena sayangnya dia kepada itu anak. Misal orang tua melarang anak itu memukulnya misal, supaya anak itu jangan makan es atau makan gula, lalu dipukul anak tadi supaya tidak makan es. Namun tujuan orang tua itu tentunya baik, yaitu untuk mencegah dia dari penyakit pilek, batuk, dan sebagainya. Nah, seperti itu juga Allah, ketika kita mengetahui Allah itu maha kasih sayang, maha lemah lembut, maha baik, maka ketika dia menurunkan bala kepada kita, sudah pasti itu untuk kebaikan kita. Karena kita tahu dia Allah maha kasih sayang kepada kita. Nah, kata beliau, semoga engkau paham sesuatu pada yang diberikan itu daripada nikmat. Wa mayuqibuhu min sawabigil fadli wal karam, dan ingatlah sesuatu daripadanya yang mengakibatkan kesempurnaan karunia dan kemurahan Allah. Walau lam yakun illa tathhiraka minadzunub, dan jikalau bala itu tidaklah ia menjadi seperti yang disebutkan tadi. Artinya jikalau dia bukan demikian, melainkan hanya untuk mensucikan dosa engkau daripada dosa-dosa,
wa tamhisaka minal uyub, dan membersihkan engkau, menutupi engkau dari aib-aib, wa taqribaka min hadrati alamil ghuyub lakafa, dan untuk mendekatkan engkau kepada alam gaib, alam malakut maksudnya, lakafa, niscaya cukup. Jadi seandainya bala itu, kata beliau, bala itu tadi diberikan Allah, hanya tujuannya untuk membersihkan dosa engkau. Karena ada orang-orang yang memiliki dosa, dan dosa itu tidak terhapus melainkan hanya dengan seseorang itu ditimpa musibah. Maka bala yang diberikan Allah itu tujuannya untuk menghapus dosa. Atau kadang seseorang itu tidak naik derajatnya melainkan hanya dengan bala, maka bala itu tujuannya untuk menaikkan derajat. Atau kata pengarang, tidaklah dia melainkan hanya untuk menutupi atau membersihkan aib-aib. Lakafa, niscaya itu sudah cukup. Meskipun balasannya tadi bukan kebaikan-kebaikan yang kita inginkan, tetapi balasannya dihapuskan dosa, ditutupi aib, didekatkan dengan Allah, maka itu sudah cukup gantian daripada bala tersebut. Nah, jadi Allah memberikan bala itu kepada seorang hamba. Kalau seorang hamba sadar bahwa bala itu dari Allah, niscaya ringanlah kepedihan atau kesakitan itu bala. Karena mengetahui tadi Allah itu pengasih, penyayang kepada hamba, tentu bala itu ada tujuannya untuk kebaikan. Nah, seperti seseorang yang menyerahkan perkaranya kepada seorang dokter. Nya sakit, dia tahu dokter ini orang yang berkeinginan sekali untuk menyembuhkan dirinya. Dia percaya. Akhirnya dia serahkanlah pengaturan penyakitnya ini kepada dokter. Nah, dokter ini dengan kebijaksanaannya dia suntik itu pasien tadi. Nah, disuntik itu rasanya sakit. Akan tetapi si pasien ini tadi percaya penuh dengan dokter, makanya tahan nih itu sakit. Karena tahu bahwa dokter ini menyuntik hanya untuk menyembuhkan penyakitnya. Nah, habis disuntik, dibelah lagi oleh dokter. Dioperasi. Pasien ini sakit, tetapi dia tahu bahwa dokter ini adalah orang yang sangat berkeinginan menyembuhkan dirinya. Tentu dokter membelah ini tujuannya untuk menyembuhkan penyakitnya, membuang atau mengangkat penyakit yang ada di badannya, dioperasi. Nah, kaitu juga Allah Subhanahu wa taala ketika memberi bala, sakit itu akan berkurang apabila kita sadar bala itu sebenarnya dari Allah yang Maha Pengasih Penyayang kepada hambanya. Fahal ta'awwadta minhu illal ihsan, maka tidakkah engkau minta pilihkan daripadanya melainkan yang baik? Mana baiknya? Kita ini sehat tapi dosa banyak. Mana baiknya kita ini harta melimpah tapi dosa banyak. Derajat kita rendah di sisi Allah. Tentu kita menghendaki bahwa kita ini selamat,
Meskipun kita disakitkan oleh Allah di dunia yang hanya sementara, dan dibahagiakan Allah nanti di akhirat yang kekal. Bukankah engkau minta pilihkan yang baik? Nah, maka Allah memilihkan yang terbaik sudah. Bila sakit itu yang terbaik. Bila ternyata kena musibah, baik pada harta, bangkrut misal, itulah yang terbaik. Besi kabun dimakani babi, dimakani tikus, macam-macam. Wa hal ra'aita minhu illa ghayatal mabrati wal imtinan. Dan tidakkah engkau melihat daripadanya melainkan kesudahan pemberian dan penyempurnaan nikmat. Fallazi wajahatka minhul aqdar, maka dia Tuhan yang berhadap daripadanya kepada engkau itu takdir-takdir, huwallazi awadaka husna ikhtiyar. Dialah juga yang biasa memilihkan engkau pilihan yang terbaik. Memang Allah yang menghadapkan kepada kita takdir-takdirnya. Tetapi di samping itu dia juga yang memilihkan kita takdir yang paling baik. Maka apapun yang diberikan Allah hendaklah kita ridha. Hendaklah kita sabar. Karena itu adalah sesuatu yang paling baik. Wallazi wajahatka min hadrah, terlibat. Fallazi wajahatka minhu ahkamu kahrih, huwallazi awadaka tamama ihsanih wa birrih. Dialah Tuhan yang menghadap kepada engkau daripada Tuhan itu hukum-hukum dan kekerasannya. Huwallazi awadaka tamama ihsanih wa birrih. Tapi dia juga yang memilihkan engkau kesempurnaan kebaikannya kepada engkau. Memang dia yang menghadapkan hukum-hukum nang keras, tapi dia juga yang memilihkan dan memberi kebaikan kepada engkau. Fallazi wajahatka minhu zawahirul mihan, maka dia Tuhan yang berhadap daripadanya kepada engkau itu zahir-zahir bala bencana atau ujian, huwallazi asbaga alaika bawatinul minan. Dia juga yang menyempurnakan atas engkau nikmat-nikmat batin. Allah yang menghadapkan bencana atau ujian-ujian yang zahir. Kita ini zahir kita kena musibah, kena sakit, ada bampihan sakit terus. Tapi dia juga nanti yang menyempurnakan kepada engkau nikmat-nikmat batin. Dengan sebab kita sakit yang zahir, Allah beri nikmat batin. Termasuk nikmat batin ampunan dosa, kasih sayang Allah, diberinya kesabaran, diberinya ridha, diberinya cinta, macam-macam. Dengan sebab Musa, aku tidur di hadapan Imam Sari As-Sakati, guru beliau. Jadi Imam Junaid ini guru beliau Sari As-Sakati yang masyhur dengan Haris Al-Muhasibi. Nah tiba-tiba ujar Imam Junaid, fa'aikazani, maka Sari As-Sakati tadi membangunkan aku.
Wa qala li, dan dia berkata kepadaku, ya Junaid, ra'aitu ka'anni waqaftu baina yadayh. Wahai Junaid, ujar Imam Sari As-Sakati, aku melihat di dalam mimpi seolah-olah aku ini berdiri di hadapan Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Sari khalaqtul khalqa fakulluhum idda'u muhibbati. Wahai Sari As-Sakati, ujar Allah, aku menciptakan makhluk, seluruhnya itu mengaku mereka itu orang yang mencintaiku. Fa khalaqtud dunya, maka ujar Tuhan, ku ciptakan dunia. Fahariba minni tis'atu a'syarihim, maka ku ciptakan dunia, ujar Tuhan, maka seluruhnya tadi, makhluk tadi 9/10 lari daripadaku. Berarti tertinggal 1/10 lagi. Kenapa? Mengejar dunia. Aku ciptakan, ujar Tuhan, makhluk seluruhnya, mereka mengaku orang yang mencintaiku. Fa khalaqtud dunya, kemudian aku ciptakan dunia. Fahariba minni tis'atu a'syarihim, maka lari daripadaku 9/10 daripada mereka. Ibarat 10.000, 1.000 aja lagi tertinggal. Ibarat 10.000, 1.000 aja lagi nang tertinggal. Wa baqiya ma'il usru, dan tersisa bersamaku, ujar Tuhan, 1/10 lagi. Gara-gara diciptakan dunia, 9/10 lari daripadaku, ujar Tuhan. Maka tersisalah lagi 1/10. Fa khalaqtul jannah, maka aku ciptakan surga, ujar Tuhan. Pahariba minni tis'atu a'syaril usri, maka lari daripadaku 9/10 daripada 1/10 tadi. Berarti ibarat 1.000, tertinggal berapa lagi? 100. Asalnya 10.000. Hilang 9/10, tertinggal 1.000. Diciptakan Tuhan surga, maka orang ini beribadah surga aja lagi nang dikehendakinya. Nang pentingnya nikmat, nang penting senang. Tapi inya kada menuju Allah lagi, melainkan surga. Itu pun dianggap Allah lari. Fahariba minni, maka lari daripadaku, ujar Tuhan, tis'atu a'syaril usri, 9/10 daripada 1/10 tadi. Kan sudah 1/10. Nang 1/10 ini 9/10-nya pulang lari. Wa baqiya ma'i, dan tersisa bersamaku usrul usri, 1/10 daripada 1/10. Fasalatu alaihim zarratan minal bala, fahariba minni tis'atu a'syari usril usri. Maka ujar Tuhan, aku serahkan atas mereka hanya sebesar zarrah daripada bala, maka mereka lari daripadaku. Berapa? 9/10 daripada 1/10 yang 1/10 tadi. Ibarat
Asalnya 10.000 jadi 1.000 jadi 100 tertinggal 10 lagi. Jadi dari 10.000 tertinggal 10 ikung aja. Seandainya misal jumlahnya asal 10.000, 10 ikung aja lagi tersisa. 9.000 pertama lari gara-gara dunia. Tertinggal 1.000. 900 lari daripada Allah karena surga. 90 lari daripada Allah karena bala, karena diuji dengan musibah. Fakultu lil baki namai, maka aku katakan kepada yang tersisa bersamaku, sedikit lagi. Berapa lagi sisanya tuh? 1/10 daripada 1/10 yang 1/10 tadi. Lalu aku katakan, ujar Tuhan kepada yang tersisa tadi, ladunya aradtum walal akhirah akhadtum wala minan nari haraptum. Bukan karena dunia engkau menghendaki. Engkau kada menghendaki dunia. Artinya ketika ku bikin dunia, kalian kada lari. Walal akhirah akhadtum, dan juga bukan karena akhirat kalian hendak mengambil. Buktinya ku ciptakan surga, kalian kada lari. Wala minan nar haraptum, dan bukan karena neraka juga kalian lari. Pamaturidun, apa yang kalian kehendaki, ujar Tuhan. Qalu, mereka menjawab, innaka ta'lamu manurid, sesungguhnya engkau ya Allah mengetahui apa yang kami kehendaki. Fakultu, maka aku berkata, siapa? Nang bekisah Imam Sari As-Sakati. Lalu jar Tuhan, inni musallitun alaikum minal bala bi'adadi ampasikum malatakumulahul jibalur rawasi. Sesungguhnya aku, ujar Tuhan, menyerahkan atas kalian daripada bala dengan bilangan napas kalian. Artinya banyak benar tuh. Sekarang ujar Tuhan, buat nikam nang tasisa sedikit nih. Aku hendak menyerahkan kepada kalian bala sebilangan napas kalian. Kan satu bala aja sudah pedih itu. Ini Allah hendak menyerahkan kepada mereka nang sisanya tadi tuh. Sebilangan napas kalian. Malatakumulahul jibalu rawasi, bala yang tidak bisa menyandang kepadanya oleh gunung yang kukuh. Artinya gunung aja kada mampu menyandang bala itu. Sekarang ujar Tuhan hendak kuserahkan kepada kalian. Atas birun, apakah kalian sabar? Qalu, mereka menjawab, in kunta anta mubtali faf'al masyita. Ujar mereka, ya Allah, jikalau engkau yang memberi bala, faf'al, maka perbuat, masyita, apa yang engkau kehendaki. Ujar Tuhan, haulai ibadi haqqa, inilah hambaku yang haqqa, yang benar. Nah, jadi Allah menghendaki kita itu sadar, kita itu ridha dengan bala yang diberikan Allah. Karena dari nang banyak tadi, banyak orang lari sudah meninggalkan Allah hanya karena dunia larinya. Ada nang karena surga, ada nang karena takut dengan bala. Orang-orang yang ridha, yang merasa senang dengan perbuatan Allah, inilah kekasih-kekasih Allah. Nah, inilah para wali-wali Allah. Di dalam Qasidah Ainiyah disebutkan, ujar Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, talazzuli al-alamu iz anta mustaqimi.
iz anta muskimi, menjadi lezat pedihnya bala, dia menghukumkan dengan sesuatu yang ia kehendaki pia pada diriku. Fa innani fakirun, maka sesungguhnya aku adalah orang yang berhajat. Li sultanil mahabbah, bagi kerajaan kecintaan. At-ta'i'u, aku ini fakir dan taat. Jadi kelezatan itu bisa datang dari bala, dikarenakan tahu nang memberi bala ini Allah. Jadi inti daripada perkataan pengarang di sini, beliau hanya menjelaskan bahwa seharusnya, kata beliau, menjadi ringan bala itu yang Allah berikan kepada engkau ketika engkau mengetahui bala itu sebenarnya dari Allah, dan Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Dan Allah menghendaki kita ridha terhadap itu bala. Jadi bala ini baik dari badan kita sendiri, baik sakit maupun dari pribadi, dicaci maki, dicela, difitnah, digibah dan sebagainya. Baik dari harta, ditipu, dicuri, dirampas dan sebagainya, itu semuanya dari Allah. Dan barangkali ini ujian Allah nang terakhir tadi. Kita diuji Allah dengan dunia, mungkin kita kada lari daripada Allah. Kenikmatan dunia kada membuat kita silau. Kemudian surga kada membuat kita mendinding daripada Allah. Kemudian takut kepada siksa dan bala atau neraka kada membuat kita lari dari Allah. Mungkin ini ujian yang terakhir, yaitu dibalakan Allah. Allah hendak mengetahui apakah kita ini ridha, apakah kita termasuk daripada nang 1/10 dari 1/10 yang 1/10 tadi. Jadi seibarat 10.000, tertinggal 10 ikung aja, itu hamba Allah nang hak, nang dijadikan Allah kekasihnya. Makanya wali-wali itu kada banyak, kada. Wali kutub misal Gaus itu seikung aja sezaman. Di bawahnya ada imam main berdua aja. Bila wali kutub tadi meninggal, nang saikung ini naik. Di bawahnya lagi ada autat pasak, itu 4 aja seluruh dunia itu. Ada lagi abdal, ada nukaba, ada nujaba, ada rijalul ghaib, macam-macam. Sedikit aja manusia maka berapa miliar di dunia ini. Karena ini memang pilihan tadi. Dan paling cepat Allah mengangkat derajat seseorang, ia dari bala bencana yang diberikan Allah kepadanya tadi. Waqala fi tanwir, dan berkata di dalam kitab Tanwir, wa innama yu'inuhum ala hamlil ahkam fathu babil afham. Hanya saja yang menolong mereka ala hamlil ahkam, atas menyandang hukum-hukum. Kenapa kita atau para wali itu sanggup menyandang hukum-hukum Allah, baik hukumnya itu nang keras? Itu adalah fathu babil afham, karena Allah bukakan pintu kepahaman kepada mereka. Kenapa mereka itu sanggup menyandang? Karena memang Allah bukakan pintu kepahaman. Oh, hukum Allah ini mereka faham itu. Bagi nang kada paham, ya kada mampu menyandang hukum-hukum Allah. Wa in syi'ta qulta wa innama yuqawwihim ala hamlil balaya waridatul ataya. Dan hanya saja yang menguatkan mereka atas menyandang bala, waridatul ataya, itu waridat pemberian Allah. Memangnya mendapat warid dari Allah.
Wa inna ma yuqawwihim ala hamli aqdarih syuhudu husni ihtiyari. Dan hanya saja yang membuat mereka kuat atas menyandang takdir-takdir Allah syuhudu husni ihtiyari, karena mereka menyaksikan penyaksian mereka terhadap bagusnya pilihan Allah, bagusnya pilihan yang dipilihkan Allah kepada mereka. Jadi para wali, kekasih-kekasih Allah itu mampu menyandang apapun takdir Allah karena mereka menyaksikan bagusnya apa saja yang selama ini dipilihkan Allah untuk mereka. Wa in syi'ta qulta wa innama yusabbiruhum ala wujudi hukmihi ilmuhum biwujudi ilmihi. Hanya saja yang mensabarkan mereka atas adanya hukum-hukumnya, hukum-hukum Allah, ilmuhum biwujudi ilmih, karena pengetahuan mereka dengan ilmu atau pengetahuan Allah. Karena mereka tahu bahwa Allah mengetahui mereka. Sehingga mereka sadar atas apapun hukum-hukum Allah. Nah, mereka kadang memperbuat ini, kadang memperbuat itu karena hukum Allah melarangnya. Mereka tahan karena pengetahuan mereka bahwa Allah selalu mengetahui mereka. Ilmuhum bi ilmih. Pengetahuan mereka dengan ilmu pengetahuan Allah. Wa innama yusabbiruhum ala af'alih, dan hanya saja yang mensabarkan mereka atas perbuatan-perbuatan Allah zuhuruhu alaihim biwujudi ijmalih, nampaknya ia atas mereka, nampaknya perbuatan Allah itu atas mereka biwujudi ijmalih, dengan adanya keelokan. Allah memang berbuat kepada mereka tetapi dengan keelokan. Yang pada akhirnya si hamba ini sadar dan bertambah mencintai Allah sesudah itu. Ketika diberi Allah bala, bukan bertambah lari dari Allah kada, tetapi bertambah cinta kepada Allah karena tahu akibat dan keelokan perbuatan Allah tersebut. Wa in syi'ta qulta innama sabbarahum 'alal qada ilmuhum bi anna sabra yurisur ridha. Hanya saja yang mensabarkan mereka atas ketentuan Allah, mereka sabar atas qada ketentuan Allah, ilmuhum, yang mensabarkan itu adalah pengetahuan mereka bi anna sabra yurisur ridha, bahwasanya sabar itu mewariskan keridhaan Allah. Kenapa mereka sabar terhadap bala musibah? Ya tahu karena sabar ini mewariskan keridhaan Allah, dan tujuan dia hidup di dunia kada ada lain melainkan mencari ridha Allah. Inilah kesempatan. Makanya ada para ulama itu menganggap bala itu seperti Lailatul Qadar. Sehingga ketika kena bala mereka senang seperti senangnya mereka dapat Lailatul Qadar. Karena inilah waktu mereka yang lebih cepat untuk mendapatkan keridhaan Allah. Wa'addahum Lailatul Qadar. Mereka menganggap itu bala seperti Lailatul Qadar. Senang. Kalau kita kena bala sedih, mengeluh ke sini ke situ. Kalau para wali mereka senang. Innama sabbarahum 'alal aqdar kasful hijab wal astar. Hanya saja yang membuat mereka sabar alal aqdar atas takdir-takdir Tuhan, baik nang kada menyenangkan, kasful hijab wal astar, karena dibukakan hijab dan tutupan. Mereka melihat keelokan perbuatan Allah sudah, sehingga mereka kada ma'iktirat, kada pernah sangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Innama sabbarahum ala aqdarih ilmuhum bima auda'a fiha min lutfihi wa ibrari. Nah, mereka juga sabar
karena mengetahui sesuatu padanya itu ada kelembutan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ artinya hendaklah kita ini ketika kena musibah itu sadar nang memberi ini Allah, sehingga kita merasa lebih ringan dan lebih lagi membuat kita bertambah cinta kepada Allah. Nah, sampai di situ